Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi khalaqal insan wa 'allamahul bayan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul karimul mannan. Wa ashhadu anna Muhammadan al-mab'usu bi asrafil adyan. Allahumma fasalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ahlil fadli wal irfan, amma ba'du. Kaum muslimin, kaum muslimat, sedang jemaah tarwih dan witir yang dimuliakan Allah. Kembali kita bersyukur pada malam yang berbahagia ini, seraya mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah masih mengizinkan kita menghantarkan menunaikan ibadah puasa, yakni 21 hari telah berlalu bersama dengan kita. Dan Alhamdulillah malam ini Allah masih izinkan kita pula untuk hadir ke tempat yang mulia ini, menghidupkan malam-malam Ramadan, atau disebut dengan Qiyamul Ramadan, yakni Alhamdulillah tanpa kita sadari, malam ini sudah malam ke-22 Ramadan. Bertanda bahwa tak lama lagi Ramadan akan meninggalkan kita semuanya. Baik ayah bunda yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan siam kita di siang hari, qiyam kita di malam hari, insyaAllah Allah berikan keampunan dosa sesuai dengan apa yang sudah dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya salawat dan salam tak lupa pula kita aturkan buat junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan dengan selalu bersalawat dan salam kepada Rasul, Allah izinkan kita semuanya mendapatkan syafaat dan pertolongan dari Rasulullah, dan insya Allah bisa bersama dengan Rasulullah di dalam surganya Allah untuk menikmati keindahan-keindahan surganya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ayahanda, ibunda sedang jemaah tarwih dan witir yang berbahagia, kajian kita pada malam ke-22 Ramadan malam ini adalah kewajiban kita terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi adik-adik kami yang mencatat, kita ulang. Kewajiban kita, umatnya, terhadap baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sedang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, hidup di dunia ini berpasang-pasangan. Kalau biasanya kita mendengar ada tanggung jawab orang tua terhadap anak, pasti ada sebaliknya tanggung jawab anak terhadap orang tua. Karena hidupnya timbal balik. Apa tanggung jawab orang tua terhadap anaknya? Sekolahkan dia ke sekolah agama, beri nama baik-baik, berikan dia harta yang halal. Itu adalah tanggung jawab orang tua. Tanggung jawab anak seperti apa? Berbakti dan hormat beserta patuh kepada orang tuanya. Hidup ini selalu timbal balik. Yang kedua, kalau kita selalu mendengar dari guru-guru kita, ada namanya tanggung jawab seorang suami terhadap istrinya. Apa tanggung jawabnya? Memberikan nafkah lahir dan batin terhadap keluarganya. Kalau ada tanggung jawab suami terhadap istri, pasti ada pula sebaliknya tanggung jawab istri terhadap suaminya. Karena hidupnya timbal balik. Kalau kita mengacu ke judul kita hari ini, tanggung jawab kita terhadap Nabi. Kalau ada tanggung jawab kita terhadap Nabi, otomatis ada pula tanggung jawab Nabi terhadap kita. Karena hidup ini saling berlawanan dan saling membutuhkan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, berbicara tentang tanggung jawab atau berbicara tentang kewajiban. Kewajiban ini berasal dari kata wajib. Kalau wajib ini mesti ditunaikan. Kalau tidak ditunaikan, ujungnya tentu mendapat dosa. Ada tanggung jawab kita terhadap Nabi, ada tanggung jawab Nabi terhadap kita. Karena hidupnya berpasang-pasangan. Apa tanggung jawab Nabi terhadap kita? Tanggung jawab Nabi atau kewajiban Nabi terhadap umatnya adalah menyampaikan risalah agama, menyampaikan perintah agama,
kepada umatnya. Apakah kewajiban Nabi sudah selesai? Sudah selesai. Apa buktinya? Buktinya, kalaulah tidak karena Nabi yang menyampaikan keuntungan fadilah solat Isya berjamaah, keuntungan solat tarwih dan witir bersama imam sampai selesai, dihitung dengan sama solat satu malam suntuk. Kalaulah tidak karena Nabi menyampaikan, tidak akan mungkin kita duduk di sini, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hujan lagi, capek kita lagi, sejuk udara lagi, enaknya tidur di rumah. Tapi kita tinggalkan itu semuanya karena Nabi sudah sampaikan kepada kita bahwa fadilah solat subuh, solat Isya berjamaah, fadilah solat tarwih dan witir berjamaah bersama dengan imam sampai selesai, menghidupkan malam-malam Ramadan itu fadilahnya besar. Makanya awak sanggup duduk malam ini. Ini tandanya kewajiban Nabi sudah dia sampaikan kepada kita. Apakah betul kewajiban Nabi sudah sampai dan Allah memperkuat? Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tugas Nabi apa tadi? Menyampaikan risalah agama. Dan Allah perkuat. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Al-yawma akmaltu lakum. Hari ini, kata Allah, sudah saya sempurnakan agama kalian. Tugas Nabi apa? Membawa agama. Tugas Nabi apa? Menyampaikan risalah agama. Sementara Allah sudah katakan, Al-yawma akmaltu lakum. Hari ini, agama kalian sudah sempurna. Berarti kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah, kewajiban Nabi sudah selesai dia tuntaskan kepada kita. Tinggal lagi sebaliknya hari ini, tinggal kewajiban kita terhadap baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kewajiban kita terhadap Nabi? Salah satunya adalah mencintai Nabi di atas mencintai diri sendiri dan mencintai Nabi di atas mencintai keluarga sendiri. Suatu ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memanggil Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Ya Umar, ta'al. Sini ya Umar. Dipegang dek Nabi tangan Umar. Pak, duduk. Ijlis, duduk. Ditanyakan oleh Nabi. Ya Umar, seperti apa cintamu terhadapku? Seperti apa kasih sayangmu terhadapku? Umar katakan, ya Rasulullah, saya mencintai diriku terlebih dahulu, barulah saya mencintai diri engkau ya Rasulullah. Apa kata Rasul? Ya Umar, tidak sempurna imanmu kalau engkau mencintai dirimu, baru mencintai diriku. Itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Umar seketika itu membalikkan kalimatnya. Afwan ya Rasulullah, maafkan saya. Saya mencintai engkau terlebih dahulu, barulah saya mencintai diri dan keluarga saya sendiri. Sadaqta, benar engkau ya Umar, kata Rasul, barulah sempurna imanmu. Jadi mencintai Nabi ini adalah bahagian dari keimanan. Bagaimana caranya kita mencintai Nabi? Man ahabba syai'an. Siapa yang mencintai sesuatu, man ahabba syai'an, aksiru zikruhu. Dia pasti selalu menyebut-nyebut nama orang yang dia cintai. Itu pasti itu. Asal cinta kita terhadap orang tua, nama orang itu pasti kita sebut-sebut, Pak. Jadi kalau awak tersebut-sebut juga bini orang terus dalam mimpi-mimpi kita, berarti salah dalam konsep pikirannya itu. Tapi kalau tersebut-sebut sama awak, bini awak, anak awak, berarti sayang kita berlebih terhadap mereka. Itu aja. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rupanya man ahabba syai'an. Siapa yang mencintai seseorang, maka dia akan selalu menyebut-nyebut nama orang itu. Siang, pagi, malam, dia mengigau menyebut nama orang yang dia cintai. Itu pasti. Nah, pasti itu. Tapi apakah menyebut nama Nabi itu masuk ke masjid? Ya Muhammad, 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 Muhammad. Apakah seperti itu? Tidak, kaum muslimin. Apakah kita pukul gendang Rabbana, kita bersolawat dari pagi sampai sore? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apakah seperti itu menyebut-nyebut nama Nabi Muhammad? Apakah seperti itu mencintai Nabi? Rupanya tidak demikian. Itu hanya bahagian kecil. Rupanya Bapak Ibu, mencintai Nabi itu
selalu menyebut-nyebut nama Nabi Muhammad, tapi cara menyebutnya itu adalah sambil mengerjakan syariat yang sudah diajarkan oleh Nabi. Rupanya di dalam syariat yang sudah diajarkan Nabi, namanya selalu muncul dalam syariat itu. Contohnya apa? Mulai dari bangun tidur, Bapak Ibu. Bangun tidur kita ingin ke masjid. Ambil wudhu kita dulu. Sudah kita ambil wudhu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa syariat yang diajarkan oleh Nabi kepada kita? Ayo adik-adik kami yang pesantren, apa syariat yang diajarkan oleh Nabi kepada kita? Sesudah berwudhu, berdoa. Itu syariat yang diajarkan oleh Nabi. Rupanya orang yang mencintai Nabi itu adalah mengerjakan syariat yang sudah disampaikan oleh Nabi. Di dalam syariat itu ada nama beliau diucapkan. Apa doanya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bukankah ada nama Muhammad di dalamnya? Barulah kita sebut Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas solihin. Rupanya Bapak Ibu, kalau kita tunaikan syariat agama ini, di dalam syariat itu ada nama orang yang kita cintai. Dan mulai dari bangun tidur pun kita sudah mulai ngigau menyebut nama orang yang kita cintai. Dalam doa itu ada nama Nabi rupanya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Kalau ini dibaca, kalau ini dikerjakan, kalau ini dilaksanakan, kalau tidak dilaksanakan, berarti kita tidak menyebut nama Nabi. Baru bangun tidur tuh. Tapi sudah disampaikan tadi, man ahabba syai'an. Siapa yang mencintai sesuatu, dia akan selalu menyebut nama orang yang dia cintai pagi, siang, sore, malam, tiada henti dia menyebut nama orang yang dia cintai. Ini bangun tidur kita Bapak Ibu, kalau kita laksanakan syariat agama ini, rupanya nama orang yang kita cintai itu sudah ada namanya di dalam. Sudah berwuduk kita, datang ke masjid. Sebelum masuk masjid, apa yang diucapkan? Apa syariat agama? Tadi kan Nabi membawa syariat agama nih. Apa syariat agama? Sebelum masuk masjid. Halo, apa sayang? Berdoa. Maka ada dua riwayat Bapak Ibu. Ketika masuk masjid, kita harus bersalawat terlebih dahulu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Bukankah salawat itu ada nama Nabi di dalamnya? Allahumma salli ala Muhammad atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baru kita berwuduk, kita pas sudah berwuduk, tersebut juga nama orang yang kita cintai. Datang kita ke masjid, kita ulang lagi nyebut nama orang yang kita cintai. Berarti semakin sering kita menyebut nama orang yang kita cintai, maka gugurlah kewajiban kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk ke masjid. Sudah masuk ke masjid, salat sunat, azan muazzin, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa syariatnya dalam agama, Pak? Apabila ada orang azan, maka kewajiban kita, apa kewajiban kita? Menjawab seruan azan sesuai dengan ucapan apa yang diucapkan oleh muazzin, illa kecuali hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Semuanya sama ucapannya seperti ucapan muazzin. Bukankah muazzin menyebutkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Bukankah nama Nabi Muhammad disebutkan? Ketika mendengar nama Muhammad diucapkan oleh muazzin, kewajiban kita menyambut atau mengulang kalimat yang sama. Kita ucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
baru kita mau masuk masjid sebut juga namanya. Masuk dalam masjid pun azan orang kita sebut lagi namanya. Tapi bukan duduk Muhammad, Muhammad, Muhammad. Tidak. Sambil melaksanakan syariat yang sudah diajarkan oleh Nabi. Rupanya di dalamnya itu semuanya ada nama Nabi yang kita cintai. Tinggal lagi dibaca ndak doa itu masuk masjid. Dijawab tak seruan azan. Ini yang jadi masalah. Kadang-kadang masuk ke masjid orang azan asyhadu anna apa ceritanya? Oh habis takjil tadi, cerita takjil pula dia sama kawannya. Gimana, ada beli baju raya atau belum? Orang seharusnya kalau datang ke masjid apa? Dengarkan seruan azan, dan syariatnya adalah menjawab seruan azan. Bukan cerita, Pak. Bukan cerita, Bunda. Apalagi manfaat itu berdoa antara azan dan iqamah, itu adalah waktu-waktu yang sangat mustajabah. Makanya kalau seandainya jam digital kita tinggal 1 menit lagi, Bapak Ibu, jangan langsung duduk. Jangan cerita dengan kawan dulu. Berdiri di tempat, langsung tengadahkan tangan berdoa kepada Allah. Memintalah kepada Allah. Memohonlah kepada Allah. Karena itu adalah waktu yang mustajab berdoa. Kebanyakan kita cerita. Tidak habis-habis ceritanya. Nah, ada berapa tuh? Beruduk kita disebut juga nama orang yang kita cintai. Masuk masjid disebut juga nama orang yang dicintai. Azan orang kita jawab pula, maka kita jawab seruan azan disebut juga nama orang yang dicintai. Apalagi setelah azan apa syariat agama kepada kita? Ayo, apa saya? Setelah azan berdoa. Coba tengok doa azan. Allahumma rabbaha zihidda watittamah wassalatil ati sayyidana Muhammadanil. Nama Muhammad lagi disebutkan. Kalau dikerjakan doa sesudah azan itu, kalau dibaca, kalau dilaksanakan, rupanya setiap waktu lisan ini, lidah kita ini selalu terucap kepada orang yang kita cintai. Tapi kalau dilaksanakan. Tapi kadang-kadang orang tuh selesai azan, tidak sempat dulu berdoa. Padahal ini syariat agama. Kalau kita jawab doa azan, dan kita baca doa sesudah azan, itu nama Nabi ada di dalamnya. Allahu Akbar. Tinggal lagi kita mau tidak maunya ini Bapak Ibu. Kalau mau kita mengerjakan, berarti gugurlah kewajiban kita terhadap Nabi. Karena kewajiban kita terhadap Nabi apa tadi? Mencintai Nabi. Orang yang mencintai itu, man ahabba syai'an, siapa yang mencintai seseorang, aksiru zikruhu, dia banyak menyebut nama orang yang dia cintai. Qamat orang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salat, dalam salat coba tengok, berapa kali kita menyebut nama Nabi. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Atau pakai Sayyidina, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Coba. Tidak akan berhenti lisan ini untuk menyebut-nyebut nama orang yang kita cintai kalau syariat agama ini dikerjakan. Tinggal lagi di kita. Dibaca nak doa sesudah wudhu? Dibaca nak doa masuk masjid? Dijawab nak seruan azan? Dibaca nak doa sesudah azan? Dalam salat sudah jelas kita menyebut nama Nabi semuanya. Ya, jadi mari kita tiru Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah apa yang sudah diajarkan oleh Nabi. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apapun yang dilakukan oleh Nabi, semuanya itu adalah wahyu dari Allah yang maha menurunkan wahyu.
Semuanya diatur oleh agama, Bapak Ibu. Sudah diatur dalam agama. Jangankan lagi hal-hal yang besar, hal-hal yang kecil diatur oleh agama. Apa contohnya? Masuk toilet. Nggak kan mungkin diatur masuk toiletnya. Diatur oleh agama tuh. Dahulukan kaki kiri, kemudian baca doa, kemudian keluar WC, dahulukan kaki kanan, baca doa, ghufranaka minimal, ghufranaka. Yang panjang juga boleh, alhamdulillahillazi dan seterusnya. Coba Bapak Ibu, hal yang sepele diatur oleh agama ini. Apalagi yang besar. Asal kita berpijak dengan jalan-jalan agama, insya Allah kita termasuk orang yang mencintai Nabi dengan cara menyebut namanya. Dan baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, salah satu mencintai Nabi ini menyebut namanya di hari ini, hari Jumat tadi. Hari Jumat itu kita dianjurkan memperbanyak sholawat kepada Nabi. Dan satu-satunya Bapak Ibu, amalan yang takkan pernah ditolak oleh Allah adalah sholawat, Pak. Kalau sholat kita, itu belum tentu diterima, Bapak Ibu. Entah diterima tidak, sholat kita Allah yang tahu tuh. Puasa kita, belum tentu diterima oleh Allah. Itu haknya Allah, kan tidak menerima atau menerimanya. Berinfak, bersodakoh kita, belum tentu juga ada rasa sak-sak dalam hati ini, apakah Allah terima atau tidak. Tapi ada amalan yang sangat luar biasa. Tepat mengucapkan, tidak tepat cara mengucapkan, asal dia bersolawat kepada Nabi, maka Allah akan terima amalannya itu. Baik dia soleh, baik dia tidak soleh, baik dia tidak mau mengikuti ajaran agama dengan sempurna, asal bersolawat dia, Allah terima ibadah itu. Begitu pula amalan solawat ini luar biasa, Pak. Kalau ibadah lain khawatir kita, bisa jadi sholat kita tidak diterima. Semoga Allah terima. Tapi bisa jadi Allah tak terima. Puasa bisa jadi Allah tak terima. Infak, sedekah, haji, umrah bisa jadi Allah tak terima. Tapi ada amalan yang sangat luar biasa. Siapapun yang membacanya, tepat mengucapkan, tidak tepat mengucapkannya, maka ibadah itu tetap diterima. Diucapkan oleh orang soleh, tidak diucapkan oleh orang soleh, dan diucapkan oleh orang bejat sekalipun, kalau dia bersolawat kepada Nabi, ibadahnya itu diterima. Ibadah solawat tadi ya. Begitu pula kemuliaan bersolawat ini, makanya jangan henti-henti. Terus bersolawat kepada Nabi. Terus ucapkan solawat kepada Nabi. Kenapa? Karena inilah cuman amalan yang tidak menghitung cara-cara ibadah. Asal dibaca, insya Allah Allah terima. Asal diucapkan, Allah terima. Kalau ibadah lain, ragu kita, Pak. Apalagi sholat nih. Sholat nih kalau nggak tepat hurufnya itu parah. Untunglah kita punya imam luar biasa. Adik-adik kita, para ustadz-ustadz kita, para asatid kita, para hafiz-hafiz kita luar biasa. Salah aja kalau Al-Fatihah ini mengucapkan Bapak Ibu salah artinya itu. Alhamdu artinya segala puji. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tapi kalau hanya itu ditebalkan, Alhamdulillah, maka artinya, matilah engkau ya Allah. Coba bayangkan. Ragu kita, Pak, kalau ibadah yang lain, ragu kita diterima oleh Allah. Tapi kita tetap berusaha menyempurnakan, maka kita perlu belajar. Tapi kalau selawat tidak ada, tidak tepat mengucapkan, Allah terima ibadahnya. Diucapkan oleh orang soleh, Allah terima. Tidak diucapkan oleh orang soleh juga Allah terima. Diucapkan oleh orang jahat, Allah terima. Diucapkan oleh orang baik juga Allah terima. Begitulah fadilah dan luar biasanya bersolawat kepada Nabi. Ucapkan selalu solawat kepada Nabi. Salat aja baru dipangkal kita. Alhamdulillah. Berubah menjadi Alhamdulillah. Kacau tuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamin. Artinya adalah Tuhan semesta alam. Tapi kalau seandainya A-nya tidak terasa, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamin itu adalah yang sangat pedih, yang sangat menyakitkan. Maka dalam Quran itu adalah azabun alim. Azab yang sangat menyakitkan. Bukan azabun alim, tapi azabun alim.
Alim itu artinya menyakitkan. Tapi kalau kita ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, matilah engkau Allah yang sangat menyakitkan. Akan jauh artinya, Pak. Ragu kita, ibadah kita diterima, tapi kita tetap berusaha untuk semoga Allah menerima ibadah kita. Tapi ada ibadah yang sangat luar biasa. Betul tidak betul mengucapkan? Ya, serius tidak serius mengucapkan? Baik tidak baik cara mengucapkan? Diucapkan orang baik atau tidak baik dia? Diucapkan oleh orang soleh atau tidak soleh dia? Insya Allah ibadah ini Allah terima. Maka jangan berhenti-henti bersolawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Atau dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Paham Bapak Ibu? Nah, jadi sebaiknya kita tunaikan syariat agama ini. Setiap syariat kita kerjakan, ada nama Nabi di dalamnya. Kalau memang betul kita mencintai Nabi, maka orang yang mencintai Nabi pasti selalu menyebut-nyebut nama orang yang dia cintai. Mudah-mudahan kita semuanya ini termasuk hamba-hamba Allah, umat Nabi Muhammad yang mencintai Nabi, sehingga nanti Allah pertemukan kita dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di yaumal akhir nanti. Dan satu-satunya Nabi yang bisa diziarahi hari ini dan sunnah hukumnya untuk berziarah ke sana hanyalah baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita tahu tempat makamnya. Coba tengok Nabi Adam di mana makamnya? Nabi Musa di mana? Nabi Ibrahim di mana? Tapi Nabi Muhammad jelas di kota Madinah dan sunnah untuk berziarah ke sana. Ini sangat luar biasa. Dan Nabi pernah ditanya oleh Anas bin Malik, kalau seandainya kami nanti mencari engkau ya Rasulullah, di mana kami akan cari? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lihat nanti saya di mizan. Di mizan ini di tempat orang menimbang. Kalau seandainya nanti kami tidak menjumpai engkau di sana ya Rasulullah, di mana kami akan mencari engkau lagi ya Rasulullah? Cari saya di Sirat. Sirat itu adalah tempat titian kita menuju surga atau neraka. Kalau seandainya nanti tidak jumpa juga engkau lagi di sana ya Rasulullah, kemana kami akan cari engkau ya Rasulullah? Maka cari saya nanti di sebuah sumur, sebuah telaga. Telaga apa namanya? Al-Kautsar. Tunggu saya di sana, kata Rasulullah. Karena saya akan berikan kalian minuman haus sehaus-hausnya. Tidak akan tertahan dahaga ketika itu hausnya. Tetapi sekali kalian meneguk air dari telaga Al-Kautsarnya Allah, sampai kapanpun rasa haus kalian takkan pernah kalian rasakan lagi. Di situ saya tunggu kalian, kata Rasulullah. Allahu Akbar. Disebutkan oleh Nabi di mana akan ditunggu. Kalau tidak disebutkan oleh Nabi, kan gimana kita nak mencarinya? Nak ditelepon, telepon apa yang ada di sana? Tapi Nabi sudah sampaikan dari awal. Kalau tidak jumpa saya nanti di mizan, cari saya di Sirat. Kalau tidak jumpa saya di Sirat, cari saya nanti di telaga Al-Kautsar. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita nanti dengan baginda Rasulullah di telaga Al-Kautsar sambil meminum telaga dari Al-Kautsar. Amin. Ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaika. Kalau benar datangnya dari Allah, kalau salah itu murni manusia biasa, banyak salah dan khilaf, maka kami mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.